SpongeBob, apa kabar kalian semua? Yang suka dogi tapi nggak punya dogi, let's go! Mari kita main ke Dog Ministry. Tiket masuknya 80.000 ya guys, setiap hari Jumat sampai dengan Minggu, dan 65.000 dari hari Senin sampai dengan Kamis. Disambut dengan pernak-pernik lucu yang gemes-gemes, ada boneka, miniatur, Lego, doker, cemilan, mainan, dan banyak lainnya seputaran perintilan buat dogi guys. Semuanya ditata rapi dan warna-warni, bikin mata langsung seneng guys. Dan nuansanya itu warm, terus playful gitu. Rasanya kayak masuk ke dunia khusus buat para pecinta Anabul. Untuk masuk ke area Dog Ministry, kita nggak boleh pakai sepatu ya. Dan tapi tenang aja guys, sudah disediakan untuk tempat sepatunya. Ini dia guys, area utama dari Dog Ministry. Atmosfernya langsung cozy dengan dekorasi kayu, tanaman hijau yang menggantung, dan lampu-lampu neon berbentuk paus sama tulang yang bikin suasananya playful tapi tetap calming. Dog Ministry nggak cuma fokus pada kepentingan bisnis, tapi juga punya perhatian besar pada kesejahteraan Anabul. Mereka rutin melakukan charity dan mendonasikan sebagian pendapatannya ke shelter yang membutuhkan guys. Dan kerennya lagi, kepedulian itu juga kerasa dari suasana tempatnya guys. Kalau kalian datang pagi-pagi, kalian bakal disambut bukan cuma sama dogi, tapi juga sama babi-babi yang super lucu, bikin suasana beda di pagi hari. Butuh waktu, tapi akhirnya mereka bisa akur. Masa kamu enggak? Di sini kalian bisa ngelihat Anabul bebas jalan, rebahan, atau nyamperin pengunjung, super ramah dan adorable banget. Pokoknya vibes-nya homey, berasa kayak lagi main di ruang bermain Anabul versi premium. Terus buat kerja sambil ditemenin dogi juga oke banget. Dijamin makin betah deh guys. Selain jadi pet cafe, Dog Ministry ini juga punya layanan grooming yang lengkap, bersih, dan nyaman buat Anabul. Dan yang Mimin suka, area groomingnya tuh kaca semuanya guys, jadi kelihatan jelas dari luar. Buat para parents sambil nunggu, mereka bisa mantau proses grooming sambil main atau interaksi sama dogi-dogi yang lain yang ada di sini. Guys, untuk rulesnya kalau main sama dogi-dogi di sini kita nggak boleh angkat mereka tinggi-tinggi ya. Terus kalau kita lagi berdiri nggak boleh gendong dogi sama sekali. Tapi kalau kita duduk baru deh boleh digendong atau dipangku. Aturannya simple, intinya biar dogi tetap aman dan nyaman. This is it, kita masuk ke dog lunch guys. Tempatnya dogi-dogi kecil pada ngumpul. Di area ini juga ada bagian yang dipisahkan dari area dogi utama. Jadi lebih tenang kalau kalian butuh space sendiri. Ada semacam tribun mini yang nyaman banget buat ngerjain tugas atau sambil kerja, tapi tetap sambil ngeliatin Anabul main. Dan yang paling aku notice di sini, kita disediain banyak banget pet purifier, jadi udaranya tetap bersih, nggak ngap, dan nyaman buat kita maupun Anabul. Tempatnya bersih banget guys, dan yang paling bikin emes, nggak bau sama sekali ya. Setiap kali ada Anabul yang pupi atau pee, krunya langsung sigap buat bersihin saat itu juga. Jadi area tetap fresh, nyaman, dan higienis buat semua orang. Biasanya doginya jauh lebih banyak dari ini guys, tapi katanya mereka baru buka cabang di BSD. Jadi sebagian Anabulnya dipindahin ke sana dulu.
makanya di sini nggak serame yang biasanya, tapi tetap seru banget buat main. Di sini jenis doginya nggak cuma poodle ya, tapi ada juga Frenchie, Yorkie, Pomeranian, Shih Tzu, Chihuahua, Maltese, dan bahkan si anjing sosis alias Dachshund. Lengkap banget buat pecinta dogi-dogi kecil, guys. Oh iya guys, di sini dogi yang lagi menstruasi juga dipisahin areanya ya, karena biar nggak terjadi kawin sembarangan dan supaya mereka nggak stres karena diganggu dogi jantan. Selain itu juga lebih terjaga kebersihannya, jadi semuanya tetap aman dan nyaman. Buat duduk dan main bareng Anabul, mereka juga nyediain bantal duduk supaya kita nyaman dan gak kedinginan kalau duduk di lantai ya guys. Jadi bisa santai main bareng dogi tanpa pegel. Kok belum ada yang nyamperin Mimin ya guys? Padahal Mimin udah coba manggil-manggilin dari tadi, tapi pada asik sendiri semuanya. Mimin malah mikir, jangan-jangan Mimin gak menarik di mata mereka. Hehe, halo, si kerucil poodle Blackie ini yang pertama kali nyamperin Mimin guys. Dia langsung mau duduk dan melungker manis di pangkuan Mimin. Gemes banget. Mau Mimin pukul juga dia nggak protes sama sekali guys. Bocil satu ini malah kelihatan makin seneng ya kayaknya. Ini bener-bener surganya para dog lovers guys. Buat kalian yang suka banget sama dogi tapi belum bisa pelihara, entah itu belum siap merawat, belum ada tempat yang memadai, atau masih banyak pertimbangan lainnya, tempat ini tuh jadi jawaban banget. Dan di sini kalian bisa main, interaksi, healing bareng Anabul sepuasnya. Menurut para ahli, kalau kita deket sama dogi yang super calm dan warm, tubuh kita otomatis ngeluarin hormon oksitosin, yaitu hormon relax dan happy. Detak jantung juga lebih stabil, stres berkurang, dan badan rasanya jauh lebih tenang guys. Fakta menarik lainnya, interaksi sama Anabul juga bisa menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan meningkatkan endorfin, hormon yang bikin kita ngerasa lebih bahagia dan nyaman. Makanya nggak heran banyak orang yang merasa moodnya naik setelah main sama dogi guys. Jadi bener-bener cocok banget buat rilis stres dan pulang-pulang pasti penuh sama cinta. Nih lihat dia guys, malah salfok sama tongsis tripod Mimin. Sampai digigit-gigit segala, dikira mainan kali ya. Langsung Mimin ambil paksa sih dan Mimin sembunyiin guys. Takutnya beneran kegigit dan masuk ke pencernaannya. Bisa sakit nanti bocil satu ini. Terus lihat deh wajah memelasnya guys, kayak bilang, sampai Mimin tuh hampir luluh, padahal tadi panik sendiri guys, takut dia nelan sesuatu. Lihat dia sampai endus-endus tas Mimin, dia bener-bener tahu kalau Mimin sembunyiin tongsisnya di situ. Bocil satu ini emang pinter banget, gak bisa dibohongin. Ayo, hey, Mun. Mun, Nono, hey, Nono Mun, Nono sayang, Nono sayang. Mun, kamu ngambil apa Mun? Mun, hey.
Hey. Hey. Nggak ada, nggak boleh. No. Hey, no. No ya. Pak, no. No, Pak. Kenapa sih? Hey. Moon, no. Walah, dia nemuin itu. Mimin disamperin si duo Choco Gemoy ini guys, yang Frenchie namanya Brownie dengan suara ngok-ngok khasnya. Tiba-tiba langsung ditubruk dan dia melungker manis di bangkuan Mimin. Dan pas dia duduk, Mimin langsung kaget dong. Kamu nih berat banget, hey. Tapi ya ampun, dia cuma bentar banget guys. Mimin baru seneng disamperin dia, tiba-tiba kabur. Di ghosting Mimin ini sama si Brownie. So let's go, kita ke sisi yang lainnya guys. Di sini Mimin beneran kaget guys, ternyata ada babi yang gembul-gembul banget lagi pada tidur. Fun fact-nya, babi itu emang suka tidur ya, dan mereka bisa sekitar 12-14 jam untuk tidur itu per hari, kadang bisa lebih tergantung dari kondisinya. Guys, Mimin udah di rooftop dan ketemu dogi-dogi besar yang gemes banget. Yang mau ketemu juga catat ya jadwalnya. Mereka main jam 4 sore. Jadi kalau kalian mau lihat dogi besar beraksi, jangan sampai kelewat. Nanti Mimin doang yang disamperin, kalian cuma lihat anginnya. Untuk keseluruhan dogi yang ada di sini totalnya sekitar 200 ekor guys. Coba kalian bayangin deh. 200 ekor dogi, bukan 20, bukan 30, tapi 200. Mimin sih cuman ngeri kalau mereka lagi berantem tuh kayak gimana ya. Tapi tenang sih guys, kalau kata pihak channelnya, mereka tuh hampir nggak pernah berantem. Soalnya dari kecil udah dibiasain bareng-bareng. Jadi mereka udah kayak hafal aroma satu sama lainnya dan udah punya hierarki alaminya. Kalau dogi-dogi besar ini kayaknya mereka beda ya sifatnya sama yang kecil-kecil. Di sini mereka kelihatan jauh lebih kalem dan gagah. Auranya tuh big gentle boys and girls gitu loh. Bukan tipe yang tiba-tiba ngedusel, manjat, atau minta dipeluk sambil dikual-kual kayak anak kecil gitu guys. Tapi walaupun badannya besar, justru mereka punya energi yang lebih stabil. Makanya kelihatan cool dan komposit banget. Tapi kayaknya kalau udah kenal, hati-hati sih guys, suka muncul sisi big baby-nya juga. Kalau jenis-jenis dogi yang besar di area ini yang Mimin lihat ada White Malamute, Alaskan Malamute, Samoyed, Supercharged Standard Poodle, dan Giant Poodle guys. Dan mereka ini juga udah punya jadwal grooming masing-masing ya guys. Jadi walaupun badannya gede-gede, urusan bersih, rapi, dan wangi tetap terjaga. Ada yang jadwal mandinya pagi, ada yang sore, ada yang khusus brushing bulu doang. Semuanya diatur biar mereka tetap nyaman dan gak stres. Mimin suka banget di rooftop ini guys. Vibes-nya pas banget, langit lagi cerah, cahayanya cantik, tapi begitu masuk sore langsung adem, gak panas sama sekali. Anginnya sepoi-sepoi, ditambah rumput sintetis yang ijo-ijo ini bener-bener setting paling ideal buat main sama dogi-dogi yang gede-gede ini. Gimana guys? Seru banget kan kita jalan-jalannya kali ini? Ketemu dogi-dogi banyak, dari yang kecil sampai yang gede ada. Bahkan tadi sangka-sangka ketemu babi juga. Next kita kemana lagi ya? Komen di bawah guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye.